Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak kelas 9 yang paham Anggoro ajar. Perkenalkan, nama saya itu Wahyu Arisityo Anggoro, biasanya dipanggil dengan sebutan Pak Anggoro. Nah, selamat atas kenaikan anak-anak ke kelas 9. Baik, terima kasih kemarin minggu kemarin sudah Pak Anggoro share mengenai materi-materi dari Pak Anggoro. Kali ini Pak Anggoro akan menjelaskan supaya lebih paham lagi. Sembari melihat materi dari Pak Anggoro sambil membuka buku biar lebih mudah lagi. Baik, pembelajaran kali ini kita langsung ke bab 1 saja mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, kita lanjutkan. Tujuan pembelajarannya bisa dibaca sendiri, tidak usah saya jelaskan ya. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Jadi Pancasila dari awal kemerdekaan sampai sekarang itu banyak mengalami berbagai rintangan dan halangan. Dari awal kemerdekaan, nanti masanya Soekarno, Soeharto, dan sampai sekarang. Kita bahas satu-satu. Pada awal kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945 sampai 1950, Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak, seperti Belanda. Bahkan dari masyarakat kita sendiri itu banyak sekali yang menginginkan atau menggantikan ideologi Pancasila kita. Kita lihat yang dari masyarakat kita sendiri. Contohnya adalah pemberontakan PKI di Madiun. Ya, pemberontakan PKI di Madiun ini dipimpin oleh Musso. Akhirnya Musso juga bisa tertangkap tanggal 31 Oktober 1948. Dia tewas ditembak oleh TNI. Pemberontakan yang kedua adalah Darul Islam atau TII di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ada APRA, ada Andi Aziz, serta pemberontakan RMS Republik Maluku Selatan. Ini semua ingin menggantikan ideologi Pancasila. Jadi penerapan awal-awal Pancasila itu banyak sekali rintangannya pada awal kemerdekaan. Itu banyak ingin menggantikan ideologi Pancasila. Anak-anak bisa melihat di gambar itu adalah salah satu gambar rakyat menangkap anggota komunis untuk ditahan, mereka yang memberontak. Selanjutnya kita masuk ke masa kedua pada masa 1950 sampai 1959. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun tanggung jawab pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Nah, pada masa ini Indonesia itu mengalami pemerintahan yang sangat berbeda daripada biasanya. Kepala negara dipegang presiden, kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Artinya presiden hanya melihat saja, yang menjalankan pemerintahan adalah para Perdana Menteri. Kita lanjutkan. Nah, penerapan Pancasila pada periode 1950 sampai 1959 cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Apa itu artinya liberal? Liberal itu artinya bebas. Ya, bebas, tidak ada artinya bebas di sini bukan berarti bebas dalam menjalankan pemerintahan, bukan. Artinya bebas adalah kebebasan individu, begitu. Nah, pada masa ini hal-hal yang positif dari Pancasila itu adalah terlaksananya pemilu tahun 1955. Itu adalah pemilu pertama di Indonesia, diingat-ingat. Pemilu pertama di Indonesia. Nah, pada pemilu ini juga pada tahun ini juga memilih anggota konstituante. Apa itu lembaga konstituante? Adalah lembaga pembentuk undang-undang dasar. Jadi pada ini juga ingin membentuk undang-undang dasar lagi, gitu. Sejumlah pemberontakan pada masa ini juga banyak sekali, bukan hanya
pemberontakan DIY TII di Sulawesi. Nah, sekarang pemberontakan DIY TII terjadi di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Ada pemberontakan PRRI, ada pemberontakan Permesta. Jadi pada masa ini juga pemberontakan terhadap Pancasila juga terjadi, ya. Kita lanjutkan. Nah, sebagian pihak menyebut masa 1959 hingga 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada masa ini, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat, tetapi pada tangan presiden. Betul. Jadi pada masa ini presiden itu yang memerintahkan. Bilang A, dilaksanakan. Bilang B, dilaksanakan. Jadi sentralistik terhadap atau terpusat pada presiden. Gitu. Nah, pada masa ini, pada akhir masa ini terjadi pemberontakan PKI. G30 SPKI yang kita selalu peringati tanggal 30 September. Jadi kejadiannya 30 September 1965, tapi kita peringati 30 September itu gerakan G30 SPKI yang kita lanjutkan pada tanggal 1 Oktober sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kenapa seperti itu? Karena pada tanggal 1 Oktober ditemukan mayat para jenderal di lubang buaya, yaitu ada 6 jenderal, 1 perwira gitu ya. 6 jenderal 1 perwira itu kan tewas dibunuh oleh PKI. Nah, pada masa ini banyak tuntutan dari rakyat supaya PKI diberantas. Akhirnya pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi, ya, menuntut Tritura. Apa isi dari Tritura itu sendiri? Tritura adalah trituntutan rakyat. Jadi tiga tuntutan rakyat. Apa saja? Bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Bubarkan kabinet Dwikora. Nah, kabinet Dwikora adalah kabinet yang memimpin pada masa itu. Serta turunkan harga. Karena pada masa itu banyak sekali harga-harga yang melambung sangat tinggi. Pada masa 1959 hingga 66 ini peralihannya adalah pada penyerahan Super Semar. Jadi kita beralih ke masa selanjutnya. Apa itu Super Semar? Surat Perintah 11 Maret. Jadi pada akhir periode Soekarno 1966 ini adalah penyerahan yang dilakukan oleh Soekarno terhadap Soeharto melewati Surat Perintah 11 Maret. Nah, inilah pergantian Orde Lama ke Orde Baru ditandai dengan Super Semar Surat Perintah 11 Maret. Nah, pada masa ini 1966 sampai 1998 diharapkan Pancasila dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Kita lihat apakah benar begitu? Saya jelaskan saja. Ada beberapa hal yang sangat bagus diterapkan pada masa Orde Baru ini. Contohnya, penerapan adanya pendidikan moral Pancasila. Terus Pancasila itu dibumingkan sekali pada masa ini. Sampai-sampai untuk ujian kelulusan pun pada masa waktu itu, kalau belum lulus ujian pendidikan moral Pancasila namanya pada waktu itu belum lulus gitu. Tapi banyak sekali penyimpangan yang terjadi pada masa ini. Contohnya adalah Petrus penembak misterius. Terus ada lagi adanya KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Itu sangat-sangat luar biasa banyaknya pada masa ini. Nah, terus ada lagi pemerintahan cenderung sentralistik. Apa yang dikatakan oleh pemerintah ya harus dilaksanakan. Kalau tidak, ya sudah, nanti langsung hilang. Banyak preman-preman hilang itu ketika karena memberontaknya dengan cara halus, ya, lewat
perusuhan dan lain sebagainya, itu esokan harinya nanti terdapat kantong mayat di jalan-jalan. Sangat ngeri sekali ya. Nah, sekarang kita lanjut pada masa 1998 hingga sekarang disebut sebagai reformasi. Jadi Soeharto itu tumbang tahun 1998. Pada waktu itu ekonomi kita itu kolaps atau tumbang disebabkan oleh ekonomi dunia sedang hancur, ditambah lagi korupsi yang merajalela. Pada waktu itu mahasiswa juga demo di Trisakti ya, Trisakti di Jakarta itu sama sekali ngeri sekali, banyak mahasiswa juga yang tewas. Nah, ini juga pelanggaran-pelanggaran HAM terjadi di sini. Sudah dibahas di kelas 8 kemarin. Akhirnya pada tahun 1998 Soeharto itu turun ya. Nah, itu adalah pengamalan Pancasila, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kita lanjut ke subbab kedua. Kita di sini ada subbab sekalian, subbab penerapan Pancasila dari masa ke masa dan nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Apa sih itu nilai? Nilai berasal dari kata Latin valere yang berarti kuat, bahagia, dan berharga. Kita lanjutkan. Nah, nilai Pancasila, nilai menurut Notonegoro itu dibagi menjadi 3. Nilai material, vital, dan nilai kerohanian. Apa itu nilai material? Nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia. Contoh, uang. Itu adalah nilai material. Materi. Nah, itu adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia dan masih banyak lainnya. Nilai vital. Segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitasnya. Contoh, motor, sepeda, ya. Itu mobil dan lain sebagainya. Masih banyak. Nilai kerohanian. Segala sesuatu yang berguna bagi unsur rohani manusia. Nah, nilai kerohanian ini terbagi menjadi 4. Ada nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan atau nilai moral, serta nilai religius. Selanjutnya. Nah, fungsi ideologi menjadi pedoman bagi individu, masyarakat, bangsa untuk berpikir, melangkah, dan bertindak. Menjadi kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi bagi individu, masyarakat, bangsa untuk mencapai tujuan, serta menjadi upaya dalam menghadapi persoalan berbagai masyarakat, bangsa dalam segala aspek. Jadi di sini fungsi dari ideologi adalah sebagai pedoman, bisa sebagai semangat. Jadi ideologi Pancasila itu dijadikan pedoman masyarakat dalam bertindak. Termasuk dari zaman dahulu sampai sekarang itu dijadikan pedoman. Kita lanjut. Nah, ideologi itu ada 2 macam jenisnya, ideologi yang terbuka dan ideologi yang tertutup. Kita lihat di layar. Ideologi terbuka adalah cirinya adalah nilai dan cita-cita tidak dipaksakan dari luar. Nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Hasil musyawarah dan konsensus masyarakat, bukan mengambil dari nilai-nilai luar gitu. Kalau ideologi tertutup, apa cirinya? Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Merupakan cita-cita satu kelompok orang yang mendasari suatu program. Terus yang ketiga diperkenalkan atas nama ideologi bahwa masyarakat harus berkorban. Jadi dari 2 ciri ideologi ini, kira-kira Pancasila itu masuk ideologi terbuka apa tertutup? Nah, baik, jawabannya saya kunci. Jadi di sini ideologi Pancasila itu termasuk ideologi yang terbuka. Apa artinya? Bersifat aktual, dinamis, antisipatif, dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Contoh, bahwa Pancasila itu sesuai dengan perkembangan zaman. Dulu masyarakat menggunakan jin itu dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila atau dianggap tidak sesuai dengan nilai Indonesia. Tetapi pada zaman sekarang apakah hal tersebut masih hal tabu? Tidak. Karena hal tersebut dibolehkan dengan asalkan tidak mengumbar atau menggunakan celana jin yang di atas lutut misalkan. Dan masih banyak lainnya gitu ya. Nah,
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Apa itu nilai dasar? Nilai dasar adalah 5 nilai yang ada di sila Pancasila. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan. Itu adalah nilai dasar. Nilai instrumental. Nilai instrumental adalah nilai pada suatu norma hukum atau sosial. Contoh, peraturan wali kota, peraturan presiden, undang-undang, itu adalah nilai instrumental. Sedangkan nilai praksis adalah nilai yang terdapat pada kehidupan sehari-hari. Contoh, misalkan nilai praksis dari sila pertama. Contoh, melaksanakan sholat 5 waktu secara tepat. Terus, beribadah bagi yang beragama Kristen ke gereja setiap minggu. Contoh lagi, nilai praksis dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menolong teman, tetangga yang sedang terkena musibah, dan sebagainya. Ya. Selanjutnya, sebagai ideologi terbuka, secara struktural Pancasila memiliki dimensi idealistis, normatif, dan realistis. Idealistis adalah idealnya nilai Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Nah, dengan 5 sila. Normatif artinya apa? Bahwa Pancasila itu harus sesuai dengan norma-norma yang dimiliki oleh masyarakat, serta dimensi realistis harus sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Ini adalah nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Baik anak-anak, tadi sudah Pak Anggoro jelaskan penerapan Pancasila dari masa ke masa serta nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Anak-anak nanti sambil membaca buku, sambil melihat mana bagian yang belum paham. Setelah ini Pak Anggoro akan memberikan soal. Silakan dikerjakan di Google Classroom, nanti bisa dikembalikan melalui foto dan jangan lupa klik serahkan. Terima kasih dari Pak Anggoro. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa menanyakan di Google Classroom supaya materinya lebih jelas lagi. Terima kasih, selamat pagi, tetap semangat, jaga kesehatan selalu menerapkan protokol kesehatan supaya tidak terkena virus corona ini. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.